Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Alfarohima dengan ujung NIM 27. Di sini saya akan membahas mengenai korupsi dalam pengadaan barang dan jasa dalam studi kasus Basarnas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, sebelumnya kita cari tahu dulu apa sih itu korupsi. Jadi korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi yang dapat mencakup tindakan seperti suap, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, korupsi sering terjadi ketika pejabat publik atau pihak swasta berkolusi untuk mendapatkan keuntungan finansial yang tidak sah. Di pembahasan yang saya ambil ini membahas mengenai kasus pengadaan di mana kasus ini melibatkan pengadaan truk untuk Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang diduga dilakukan secara tidak transparan dan melanggar prosedur. Terdakwa dengan inisial MRB sebagai mantan sekretaris utama Basarnas dituduh terlibat dalam praktik korupsi yang merugikan negara. Kasus pengadaan truk Basarnas sebenarnya bukan kasus yang sepenuhnya baru, teman-teman, tetapi mengalami perkembangan terbaru yang signifikan. Untuk detail kasus, tahun pengadaan dimulai dari 2014. Jenis barang yaitu truk pengangkut personel dan rescue carrier vehicle. Kerugian negara diperkirakan mencapai 2,5 miliar. Lalu ada pula tindakan hukum penjara 5 tahun dan 3 bulan dengan denda 500 juta sebagai subsidi kekurangan 9 bulan jika tidak dibayar. Kemudian uang pengganti sebesar 2,5 miliar dengan ancaman penyitaan harta jika tidak dibayar dalam waktu sebulan setelah putusan inkroh, dan hukuman penjara 1 tahun jika harta tidak mencukupi. Korupsi ini juga bisa menimbulkan kerugian, teman-teman, seperti kerugian finansial, kualitas layanan, dan kehilangan kepercayaan publik. Untuk pencegahan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu ada transparansi, yaitu proses pengadaan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses secara publik. Yang kedua ada pengawasan, yakni meningkatkan pengawasan internal dan eksternal terhadap proses pengadaan. Yang ketiga itu ada pendidikan dan pelatihan, yaitu memberikan pelatihan kepada pegawai pemerintah tentang etika dan integritas. Orang-orang kita itu pinter kok, tapi kita banyak kekurangan orang-orang yang jujur, teman-teman. Kemudian yang keempat itu harus ada sanksi yang tegas. Yang ini menerapkan sanksi yang tegas agar mereka jerah. Jadi, kasus korupsi dalam pengadaan truk Basarnas adalah contoh nyata dari tantangan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Penegakan hukum yang tegas dan langkah-langkah pencegahan yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien dan transparan demi kepentingan masyarakat.